Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IMC dan saudara semua di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah online. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu luar biasa ya, tentu dahsyat. Kalau kita masih ada, kalau kita masih bisa bernafas, berarti Tuhan baik. Haleluya. Pertama-tama saya tentu ingin menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dan sukacita daripada Tuhan berlimpah-limpah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam tema pada pagi hari ini, yaitu How great is the goodness of God to those who fear Him. How great is the goodness of God to those who fear Him. Ya, alangkah berlimpahnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam ayatnya dulu. Ya, kita baca satu ayat dulu. Dalam Mazmur 31 ayat 20. Gini, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dalam terjemahan New International Version, how great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you bestow in the sight of men, and those who take refuge in you. Nah, saudara, kalau kita melihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini, ya, dikatakan bahwa alangkah limpahnya, how great is your goodness. Betapa limpahnya kebaikanmu, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan, ya, dikatakan disimpan, which you have stored up, ya, di store up, disimpan. Untuk siapa? Untuk orang yang takut akan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan itu disimpan. Untuk siapa? Untuk dia lihat orang-orang yang takut akan Tuhan, kebaikannya diserahkan kepada, dilimpahkan kepada mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, dan orang-orang apa? Yang berlindung padamu. Tentu saja kita bicara orang yang takut akan Tuhan, pasti orang-orang yang takut akan Tuhan juga orang yang berlindung, ya, yang take refuge to God, ya, yang mencari perlindungan kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa sudah pasti dia akan selalu bernaung, berlindung, berharap kepada Tuhan. Nah, itu ciri-ciri, ya, daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya ingin melompat dulu, saudara, kepada kita lihat ke dalam waktu perjalanan Musa, ya, keluar dari Mesir, ya, bawa bangsa Israel. Bagaimana waktu itu Tuhan, ya, menampakkan diri, ya. Tuhan waktu itu datang dengan gemuruh, dengan angin ribut, dengan sangkakala, dan membuat bangsa Israel waktu itu takut, ya. Sehingga dikatakan, mereka berkata kepada Musa, janganlah Allah berbicara kepada kami. Lebih baik engkau saja yang berbicara kepada kami dan kami akan mendengarkan. Nah, saudara, singkat ceritanya, saya akan lihat dalam kitab Keluaran 20 ayat 20, dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia. Nah, ini ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan, saudara, ya. Jadi jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, ya. Mereka dicobai, maksudnya supaya takut akan Dia ada pada mereka, supaya takut akan Allah, takut akan Tuhan ada pada mereka. Maksudnya agar apa juga? Agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi Tuhan mencobai supaya mereka itu ada rasa takut kepada Tuhan. Nah, sehingga waktu ada rasa takut, mereka tidak berani berbuat dosa. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan pasti hubungannya erat dengan menghindari dosa, ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan
dia akan menjauh dari dosa, ya. Dia tidak akan nimrung kepada dosa atau berbuat dosa, berkesinambungan terus-menerus berbuat dosa. Tapi orang yang takut akan Tuhan sudah pasti dia akan menjauhi dosa, ya. Nah, kita masuk dalam ayat selanjutnya, ya saya gerak cepat sebentar. Mazmur 103 ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Ya, we are dust, we are debu. Ya. Nah, Tuhan ingat akan itu. Nah, ini saudara, kita mulai dari titik tolak dari sini, ya. Nah, bicara tentang takut. Ada banyak hal tentang takut, ya. Saya lihat dari bahasa Ibraninya, ya, kata yareh, ya. Itu adalah fear atau afraid, ya. Atau takut, ya. Nah, takut ini dengan banyak macam, ya. Takut jalan pada malam hari. Ya kan? Malam hari jalan sendirian, ya kan? Gelap. Ya, tolah-toleh sana sini, ya. Dulu saya masih kecil, saudara, ya. Saya kalau pulang itu dulu pernah lewat ke rumah itu melewati kuburan. Ya, kuburan namanya dulu kuburan Cina itu panjang sekali. Ya kan, kalau sudah lewat gitu, biasanya ya bukan saya aja, ini orang-orang masih anak-anak dulu, ya kan. Lalu tolah-toleh kanan kiri, ya kan. Rasanya kayak di belakang ada yang ngikuti nih. Ya, ada yang ngikuti nggak ini di belakang ini? Ya kan, itu takut, ya. Nah, kemudian ada lagi yang takut dalam ketinggian, ya. Orang dari tempat dia nggak berani sama sekali. Saya punya teman yang takut akan ketinggian, dan dia kalau diajak naik sudah ampun dia nggak berani sama sekali, dan dia takut akan ketinggian, ya. Nah, betapa sengsaranya, ya, orang takut ini, ya. Takut akan masa depan. Ada banyak hal yang takut, ya. Ada takut tentang apa? Gagal, ya, dalam ujian mungkin, ya. Gagal di dalam karirnya mungkin, ya. Gagal di dalam pekerjaannya mungkin, dalam usahanya dia takut gagal, ya, takut rugi, takut tutup, takut bangkrut, apalagi dengan ya keadaan sekarang dengan pandemik ini, ya. Kita tahu ya sejak hari Rabu malam, ya, Melbourne sudah di lockdown, ya, state 4, sudah nggak bisa jalan lagi, ya. Wah, kita jalan Melbourne dengan sekarang kena dendanya nggak tanggung-tanggung, ya, $4.957 atau ya $5.000, ya kan. Berani jalan keluar kita akan kena denda, ya kan. Nah, saudara, ada banyak hal-hal tentang takut, tapi yareh, ya, yang dimaksud, ya, dalam beberapa yareh ini dipakai, saudara, ada 64 kali, ya, dalam kitab King James Version. Ya, dan yareh diterjemahkan sebagai fear atau afraid, atau dalam bahasa Indonesia kita takut, ya. Nah, saudara, yareh dalam konteks ini, ya, takut dalam konteks ini, takut kepada Tuhan, ini berbeda dengan takut-takut yang tadi yang saya maksud tadi itu, yang saya singgung tadi itu. Yareh di sini adalah takut kepada Tuhan. Lihat, tadi dikatakan Tuhan tahu bahwa kita ini debu. Takut di sini adalah kita bisa memposisikan diri kita. Siapa kita? Siapa Allah pencipta kita? Nah, ini sangat-sangat penting sekali, ya. Sebagai orang-orang percaya, ya, kita ini, ya, kita semua tahu pasti, ya, sejarah bagaimana penciptaan manusia, ya, diambil dari debu, ya. Makanya nanti kalau meninggal, debu kembali kepada debu, ya, tetapi roh kembali kepada Allah yang memberikan kita nafas hidup. Nah, saudara, ya, Bapak Ibu, debu, bagaimana dia harus bisa, kalau kita sadar bahwa kita ini sebetulnya tidak ada artinya apa-apa. Ya, dalam penciptaan itu dikatakan, ketika dia selesai menciptakan Adam, ya, dibentuklah manusia itu, tapi belum berupa manusia, masih dari debu tanah. Kemudian diemfusau, ya. Diempusau, ya, dalam bahasa Ibrani empusau, ya, dihembusi, maka hiduplah dia. Nah, Tuhan
mentes tadi ya orang-orang Israel supaya takut akan Tuhan itu ada. Dengan harapan kalau mereka itu takut akan Tuhan supaya mereka tidak berbuat dosa. Jadi tujuan daripada Tuhan memberikan rasa takut kepada kita supaya kita ini jangan berbuat dosa. Karena Tuhan benci sekali dengan dosa. Kita dicipta secara spesifik, kita adalah ciptaan sesuai dengan gambarnya, kita dicipta untuk kemuliaannya. Ya, karena dosa, ya kita kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan segala-galanya. Tapi puji Tuhan, kita sudah dipulihkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini ya, Yareh ini ya, takut akan Tuhan ini perlu untuk kita terus saudara aplikasikan dalam hidup ini. Tadi saya katakan bahwa bagaimana takut ini ya, takut berbeda dengan takut-takut yang apa itu, yang tadi yang sudah saya singgung tadi itu. Takut dalam konteks ini, takut kepada Tuhan ini adalah bagaimana kita bisa menghormati Dia, menghargai Dia. Jadi takut kita itu takut supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita bisa menghargai Dia. Kita itu takut kalau kita menyepelekan Dia. Kita itu takut kalau kita ignore, ya, kalau kita tidak menghargai Dia. Ini kita takut. Ya, jadi kita takutnya kita itu berbeda, ya, bukan takut sama ada maling, ada rampok, ada pencopet, ada pencuri, ada setan lah, apalah, ya kan? Takut dengan yang bukan itu, ya. Konteks Yareh ini adalah bagaimana kita harus bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita. Ya, dikatakan tadi bahwa Tuhan ingat kepada kita, Tuhan sayang seperti seorang bapak kepada anak-anaknya, karena Dia ingat kita ini hanyalah debu. Kita ini hanyalah debu. Kita ini hanyalah das. Maka kalau kita sadar akan hal ini, bagaimanakah kita harus menempatkan diri kita, ya, supaya kita ini bisa menghargai Dia di atas segala-galanya. Dia adalah Allah, the sovereign God, Allah yang berdaulat. Allah, the superpower, ya, Lord of Lord and King of King. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bagaimana kita harus bisa menghargai Dia? Nah, dan tadi saya katakan bahwa Allah ini benci sekali dengan dosa, dan Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Jadi tadi dalam Keluaran 20 ayat 20, Tuhan datang dengan sangkakala yang besar, dengan angin puting beliung, ya, dengan kilat menyambar-nyambar, dan ketakutanlah mereka. Maksudnya di sini Tuhan memberikan rasa itu supaya mereka jangan berbuat dosa, supaya tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kita belajar banyak dari sejarah apa yang sudah terjadi, dan pada pagi hari ini sesuatu hal yang baik sekali bagi kita untuk bisa mulai, ya kita sudah semuanya orang percaya, tapi untuk bisa lebih menyadari lagi, ya Tuhan izinkan pada hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak bisa dipastikan, saudara. Ya, hari-hari ini sangat-sangat tidak bisa ditentukan bagaimana hidup kita ke depan ini, ya. Sampai hari ini pun juga kita masih belum bisa beribadah secara normal kembali, ya. Masih ada banyak sekali rule-rule yang begitu strict sekali untuk membuat kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama, ya. Nah, jadi kita mengalir saja, tetapi kita tahu bahwa dunia ini sudah sedang menuju kemana hari-hari ini, ya. Kita tahu bahwa dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah datang. Kita harus benar-benar sadar akan hal ini. Dengan melihat keadaan di sekitar kita, dengan melihat apa yang terjadi di seluruh dunia sekarang ini. What is happening? Gitu loh. Apa itu? Apakah pernahkah seperti ini? Tidak. Ini adalah hari-hari di mana yang sudah mulai masuk ke arah di mana bahwa one world order itu sudah mulai dijalankan, saudara. Ya, sekarang coba lihat aja self distancing, semuanya seluruh dunia self distancing, ya kan? New normal, semuanya new normal, ya kan? Ini masalah masker ini, ya kan? Wah, Melbourne sudah kalau nggak pakai masker $200, ya kita di Sydney masih ya bebas-bebas saja, ya kan? Memang hari Senin kemarin sudah dikatakan mulai Senin harus kalau ke mall atau Woolworth atau BW kita harus pakai masker.
Tapi waktu saya masuk, mereka nggak ada yang pakai masker. Saya memang nggak pakai masker. Mereka nggak ada yang pakai masker, ya kan? Ya cuma bisa dihitung aja, sebagian aja gitu. Ya jadi masih ya seperti itulah ya. Saya nggak akan bicara banyak tentang hal itu. Tetapi kita kembali lagi ke sini untuk bisa melihat apa yang dimaksud dengan hari ini, supaya kita punya rasa takut kepada Tuhan itu, dengan takut di mana kita ini sadar kita ini hanya debu, kita ini tidak ada apa-apanya. Karena kadang-kadang saudara, ya kita ini tanpa sadar kita ini sudah nggak punya rasa takut dengan Tuhan. Apa? Contoh saja, ya arogan, ya satu kesombongan. Kadang-kadang kita nggak mau. Siapa sih manusia mau berbuat sombong? Nggak ada manusia mau berbuat sombong. Ya, manusia daripada mulanya juga baik, ya kan? Ya, tapi kadang-kadang kita sudah merasa sukses, kita sudah merasa punya apa-apa, kita sudah merasa bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang tanpa sadar, arogan itu sudah mulai timbul dalam hidup kita. Kadang-kadang itu tidak kita sadari. Oleh sebab itu, bagi hari ini kita diingatkan untuk selalu sadar bahwa Tuhan ingat kita ini hanyalah debu. Kalau kita sadar bahwa kita hanyalah debu, hanyalah hembusan nafas, hanyalah seperti bunga rumput yang sebentar tumbuh dan sebentar juga layu dibuang ke dalam api, betapa harus berhati-hatinya kita dalam hidup ini. Halo Bapak Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, di mana saja kalian berada. Coba saudara lihat dulu samping saudara, ya, keluarga saudara, teman saudara mungkin, ya. Coba kita renungkan sejenak. Ya, apa yang baru saja ya kita dengar sama-sama ini tentang hari ini. Ada enggak? Kalau ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, benarkah kita ada punya rasa takut kepada Tuhan? Ya, kita enggak semua. Tuhan maksudnya takut itu supaya kita menjauhi dosa, supaya kita tidak berbuat dosa. Ya, kalau kita masih melakukan dosa, berarti kita tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Dan kita tahu apa upah dosa adalah maut. Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan ada dalam pembicaraan ini. Ya, saya bisa merasakan dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada dalam pembicaraan ini. Dia sedang mengingatkan setiap kita. Mengingatkan saudara juga, mengingatkan saya. Supaya kita benar-benar punya rasa takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Ya, bukan takut kepada setan, ya, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada apa, ya, tapi takut kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau takut kepada yang bisa membunuh tubuh, ya, membunuh jiwa, membunuh tubuh, ya, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu, mendestroy engkau. Ya. Ini yang harus kita takuti, saudara. Ya, Dia yang harus kita takuti. Tuhan Yesus ngajarkan itu juga kepada kita. Nah, ya, kita melihat bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, move on. Ya. Mazmur 147 ayat 11 begini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini orang yang takut akan Tuhan juga, ya. Selain dia orang yang selalu mencari perlindungan kepada Tuhan, ya, orang yang take refuge, tapi juga orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ini juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia nggak takut akan Tuhan, ngapain dia berharap kepada Tuhan? Ya. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, Mazmur 33 ayat 18, saudara, dikatakan begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, akan Tuhan. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ini lagi-lagi. Ya, jadi Tuhan, ya, matanya itu tertuju kepada saudara dan saya yang takut akan Tuhan. Ya, kepada saudara dan saya yang senantiasa berharap kepada Dia. Ya, harapan kita, apalagi dalam keadaan dunia yang seperti sekarang ini, ya, dalam keadaan pandemik seperti ini, kepada siapa kita mau berharap kalau tidak kepada Tuhan? Nah, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, ayat 19,
untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, but the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. Ya, saudara, untuk melepaskan jiwa kita daripada maut dan memelihara hidup kita pada masa-masa kelaparan, pada masa-masa kesulitan, pada masa-masa paceklik, pada masa-masa tidak ada harapan. Tuhan akan memelihara kita. Mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Ya, pertolongan Tuhan senantiasa selalu akan diulurkan kepada kita. Ya. Nah, saudara, dalam Mazmur 34 ayat 10 saya sengaja lihat beberapa ayat, saudara, supaya untuk meneguhkan kita. Dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Fear the Lord, you His saints, to those who fear Him lack nothing. Ya, kalau kita takut, kita akan lack nothing. Ya, kita tidak akan berkekurangan apapun juga. Jadi berarti apa? Tuhan yang akan mensupply seluruh kebutuhan hidup kita. Tuhan yang akan provide apa yang menjadi what we need. Ya. Tuhanlah supplier kita. Tuhanlah our provider. Maka yang diminta adalah pada hari-hari ini adalah takutlah akan Tuhan. Supaya apa? Pemeliharaan Tuhan kepada kita selalu akan dilimpahkan. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Ya, siapa yang bisa mengusik kita kalau kita orang-orang yang takut akan Tuhan? Ya, tidak peduli, saudara, meskipun banyak yang mengusik kita, banyak yang ngapain kepada kita, tapi kalau kita tetap pandangan kita kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pelindung kita. Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhanlah yang akan menjadi tameng kita. Ya, Tuhanlah yang menjadi kota tempat atau the city of refuge, ya, kota tempat pengungsian kita. Jadikan Tuhan tempat di mana kita bisa berteduh, di mana kita bisa berlindung, di mana kita bisa menenangkan diri. Cari Dia, ketok Dia. Kalau ketok maka pintu akan dibuka. Kalau dicari kita akan mendapat, ya, kita akan menemukan. Nah, lihat. Ya. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, jadi singa-singa aja sampai merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan ini, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan ini, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Berarti Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi makan kita, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Haleluya, haleluya. Bicara tentang makan, saudara, kalau saya boleh saksikan juga pada hari-hari ini, ya, bukan hari-hari ini, berminggu-minggu ini, tiap minggu, ya, ada saja, ya, makanan berlimpah-limpah di rumah. Ada saja yang mengirimkan. Ya, Tuhan kirimkan pakai burung gagak. Ya, ada saja. Ya, thank you, luar biasa sekali Tuhan, itu luar biasa baiknya. Ya, saya nggak bisa bagaimana. Cuma dari hal-hal kecil Tuhan itu mencukupkan luar biasa sekali. Tuhan memelihara kita luar biasa sekali. Ya, dan Tuhan cuma kita bisa bicara, Tuhan Engkau sungguh sangat baik. Tuhan Engkau sungguh sangat luar biasa. Dan Tuhan bisa dengan caranya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya percaya setiap kita juga akan mendapatkan penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan covering dari Tuhan itu. Ingat, kita ini umat perjanjian, ya. Kita ini adalah orang-orang perjanjian, di mana selama kita tidak melanggar perjanjian, selama kita patuh dan taat dan setia untuk memegang perjanjian dengan Tuhan, kita itu diikat dengan darah Yesus loh. Ya, kita ini adalah umat perjanjian baru, ya, the new covenant people, yang diikat lewat darah Kristus, lewat darah di atas kayu salib yang dibagikan bagi kita.
ya, yang dicurahkan untuk kita. Kita ini diikat oleh darah perjanjian itu. Kita adalah umat perjanjian supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, setelah menebus kita, setelah mengampuni dosa-dosa kita, setelah Dia membenarkan kita, ya, dan menguduskan kita dan menjadikan kita ciptaan yang baru, supaya kita hidup di dalam covenant, hidup dalam perjanjian. Sehingga waktu kita hidup dalam perjanjian, hidup dalam covenant, maka covering dari perjanjian itu akan terus dilimpahkan kepada kita. Ini luar biasa. Dan kita harus mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Ya, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, ya, bahwa alangkah baiknya, ya, Tuhan itu, kebaikan-kebaikannya dilimpahkan kepada mereka yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Pagi hari ini, kalau kita, atau saya tanyakan kepada setiap kita masing-masing, punyakah kita rasa takut itu? Adakah kita rasa takut kepada Tuhan itu? Sudahkah kita menaruh respect kepada Tuhan? Sudahkah kita menaruh hormat kepada Tuhan? Sudahkah Tuhan kita tempatkan di atas segala-galanya bagi kita? Sudahkah kita cari Dia? Kita cari hadiratnya? Sudahkah kita selalu dalam segala hal kita berharap kepada Dia? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan sekali-kali sesuai dengan firman-Nya tidak akan meninggalkan kita. Tadi ingat dikatakan apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepadamu. God love you so much. God love you so much. Tuhan mengasihimu begitu luar biasa, saudara. Sehingga dikirimkannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa. Dan saudara, Dia yang Allah yang kasih adanya. Dia sudah demonstrasikan segala kasih-Nya kepada kita. Yang diminta dari Dia sekarang adalah takutlah akan Dia. Takut di sini bukan kita takut, saya takut. No. Takut di sini adalah satu perasaan, satu hati di mana kita honor Him, kita respect Dia, di mana kita menghargai Dia di atas segala-galanya. Kita jadikan Dia panutan kita. Paulus katakan, contohlah aku, kopilah aku, karena aku mengkopi Kristus. Dia sudah memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia sudah memberikan contoh yang baik bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Sebelumnya betapa jahatnya manusia itu, Yesus datang untuk memberikan contoh yang baik. Bagaimana kita harus bisa memuliakan Dia. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Karena untuk itulah kita dicipta. Supaya kita bisa menjadi alat-alat bagi kerajaan-Nya. Supaya kita bisa menjadi kemuliaan bagi Dia. Supaya kita bisa menjadi punya love relationship, personal relationship dengan Dia. Saudara, Tuhan begitu mengasihimu. Di mana saja engkau berada, rasakan. Just feel how great His love, how great His goodness, how great His grace. Rasakan itu, saudara. Just feel Him. Feel Him. Mari kita buka hati kita. Mari kita buka hati kita. Kita tutup mata. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Hati kami bersyukur, Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami masih bisa menghirup udara pagi ini. Kami masih bisa bernafas. Kami masih diberi kesehatan. Kami masih dipelihara oleh Tuhan. Karena memang itulah Engkau Allah yang memelihara kami. Jangankan kami manusia ciptaan-Mu yang dicipta sesuai dengan gambar-Mu. Sedangkan burung di udara yang tidak menabur dan menuai saja Engkau juga pelihara, Tuhan. Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Marilah Tuhan, kami buka hati kami. Ajarkan kepada kami untuk kami bisa senantiasa sadar bahwa kami ini siapa dan Engkau siapa. Tuhan,
Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang arogan, menjadi orang-orang yang dalam pandangan-Mu jahat, Tuhan, sehingga apa yang jadi rencana-Mu gagal bukan karena siapa-siapa, tapi karena kami. Engkau rencana-Mu indah, tapi kami percaya tidak ada satu yang bisa menggagalkan rencana-Mu. Setan, iblis juga tidak. Yang bisa menggagalkan rencana-Mu hanyalah kami sendiri, Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan. Biarlah berikan kami, Tuhan, pengertian, kesadaran betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Betapa sayangnya Engkau kepada kami, seorang bapak kepada anak-anaknya. Tuhan, betapa kalau kami adalah anak-anak, kami tidak bisa minta pun juga, Bapak yang mengasihi kami pasti juga sudah menyediakan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami belajar takut akan Engkau, untuk selalu kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Biarlah Tuhan, sebagaimana janji-Mu, apa saja yang mereka lakukan demi untuk kemuliaan-Mu, demi Tuhan, untuk Tuhan kesetiaan mereka dalam mentaati firman-Mu. Sebagaimana Engkau katakan, kemana saja Engkau pergi, di mana saja Engkau berada, Tuhan katakan, aku akan menyertai-Mu, aku akan memberkati-Mu, aku akan melindungi-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semuanya, jemaat Tuhan, biarlah terimalah segala apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun, memimpin, mempersatukan, dan mengajar kita semua mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau kerjakan, saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan baik, haleluya.